Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video materi machine learning, yaitu tentang reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu dia kan sebenarnya jenis dari machine learning kan ada 3 ya. Ada supervised, unsupervised, dan ada juga reinforcement. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa dengan yang sebelum-sebelumnya? Jadi kalau misalnya supervised learning itu kan dia mengklasifikasikan berdasarkan labelnya, jadi memang datanya udah ada labelnya. Kemudian kalau si unsupervised itu mengclustering, itu dimana datanya nggak ada labelnya, jadi nanti dia akan nyari mana yang paling mirip terus disatukan atau digabungkan. Nah, kalau reinforcement learning itu dia lebih kepada reward and punishment gitu. Nah, jadi nanti dia berdasarkan pada penghargaan atas perilaku yang diinginkan atau menghukum yang tidak diinginkan. Jadi ada reward sama punishment-nya. Nah, secara umum, agent dari reinforcement learning itu bisa memahami dan menafsirkan lingkungannya, mengambil tindakan, dan belajar melalui trial and error. Gitu ya, nanti dia akan mencari. Nah, jadi nanti dia akan mencari ya reward dari semua ya, jadi mana yang paling tepat gitu untuk dia gitu. Nah, biasanya ini kan untuk kayak untuk misalnya dalam hal bisnis gitu. Kalau misalnya bisnis itu dia bisa memprediksi misalnya apakah ini sahamnya mungkin naik atau enggak gitu, dan seterusnya gitu. Kalau misalnya untuk di game ini juga nanti dia nyari misalnya kayak enemy mana yang kira-kira itu jalur yang tepat gitu, atau bisa juga dia untuk lebih kepada kayak adaptasi lingkungan gitu. Jadi kalau si pemainnya tuh kayak nggak terlalu jago, maka dia atau si agentnya itu atau NPC-nya tuh nggak akan terlalu jago gitu. Jadi nanti dia bakal ke arah sana gitu ya. Nah, jadi dia tadi adalah fungsinya itu adalah membantu mencegah agen, atau misalnya ya agen ini sebenarnya apa yang ada di dalam si sistem kita itu mengulur waktu pada sasaran yang lebih rendah gitu ya. Jadi nanti dia akan belajar menghindari yang negatif dan mencari yang positif. Jadi kalau misalnya untuk saham, dia bisa menentukan mana saham yang kira-kira akan terus naik, dan dia akan menentukan saham mana yang kira-kira terus turun gitu ya. Nah, untuk penerapan reinforcement learning itu karena sebenarnya kalau reinforcement itu banyaknya sih kayak di game-game ya, karena memang lebih mudah kayak karena dia akan nentuin berdasarkan reward and punishment-nya. Tapi bukan berarti ini reward itu apa kayak skor dan sebagainya, itu bukan ya, bukan kayak gitu. Nah, jadi nanti dia akan nyari mana kayak cost yang lebih rendah, cost yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada keuangan, pengembangan keputusan dan sebagainya gitu ya. Nah, metode pertama yang mau dibahas itu adalah Bellman Equation. Bellman Equation itu dia menggunakan konsep state, action, reward, dan gamma untuk melakukan perhitungan value state-nya. Nah, state ini tuh adalah kondisi yang dihadapi sama agent-nya. Nah, kemudian ada action. Action ini adalah aksi yang dilakukan oleh agent-nya. Misalnya kalau dalam game dia up, down, right atau left. Kemudian ada reward. Nah, reward ini itu yang dapat diperoleh agent dalam melakukan aksi. Kemudian ada gamma, yaitu discount value dari suatu step gitu. Nah, kemudian ada Bellman Equation. Nah, Bellman Equation ini itu rumusnya apa? Jadi rumusnya itu adalah VS, itu adalah nilai dari state saat ini, itu sama dengan maksimum R dari SA ditambah ya dari VS atau gamanya. Nah, ini seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi Bellman itu tujuannya untuk menghitung state saat ini dengan mendapatkan nilai maksimum dari suatu aksi berdasarkan nilai state berikutnya ya. Nah, jadi kita akan lihat agent yang tanpa Bellman dan dengan menggunakan Bellman. Nah, bisa kita lihat untuk yang tidak menggunakan Bellman itu dia akan menghitung state-nya ya 1 gitu ya. Jadi misalnya ke sini 1 1 1 1 1 semuanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai Bellman, jadi bagaimana? Nah, untuk Bellman sendiri nanti ngitungnya bukan dimulai dari si VS-nya, tapi dihitung dari si punishment
atau si rewardnya. Nah, kita hitung dari bagian si rewardnya dulu. Misalnya kita menentukan bahwa gamanya itu adalah 0,9. Nah, reward adalah 1 dan punishment itu adalah negatif 1. Jadi awalnya sih sebenarnya ini kosong semua. Sorry. Nih, kayak gini-gini tuh kosong semua, kosong, yang ini kosong gitu ya. Yang ini kosong juga, ini kosong juga gitu ya. Terus nah, jadi ini awalnya tuh kosong. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kemudian kita akan menghitung gitu yang dari sini. Kan berarti kita yang paling dekat dulu nih dengan reward ya. Kayak saya copy dulu ya. Nah, yang paling dekat dengan si reward tuh kan berarti di sini. Nah, tapi pertanyaannya si VS-nya tuh berapa? Nah, VS-nya itu adalah maksimum ya, maksimumnya itu rewardnya berapa. Nah, rewardnya kan 1, punishmentnya negatif 1. Kalau nggak ada reward atau punishment berarti dia 0. Nah, berarti kan dia 1 ya, maksimumnya 1. Nah, berarti 1 kita tambahkan dengan gamma dikali 0. Nah, 0 ini adalah apa? 0 ini adalah maksimum dari si jalannya gitu ya. Nah, karena sebenarnya jalannya kiri atau kanan lah ini ya, kiri, kemudian di bawahnya kosong, berarti dia 0. Nah, sehingga 1 ditambah 0,9 dikali 0 adalah hasilnya 1 gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang di bawah. Nah, yang di bawah sini maksimum dari rewardnya berapa? Di sini kan sebenarnya nggak ada rewardnya ya, nggak ada, di atasnya nggak ada, malah justru ada punishment. Nah, makanya maksimumnya adalah 0 ya, karena tidak ada. Nah, berarti ini 0 ditambah si gamma dikali dengan sekelilingnya yang paling besar apa? Nah, sekeliling yang paling besar itu adalah 1. Sehingga kita kalikan 1, maka di sini jadi 0,9. Nah, seperti ini. Ya, dan seterusnya ya sampai dia menjadi yang tadi saya kembalikan lagi supaya ini muncul kembali gitu. Nah, ini menjadi seperti ini gitu ya. Jadi nanti dia sifatnya tuh kayak ke belakang lah gitu. Nah, ini adalah untuk yang Bellman. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalnya di ini tertentu seperti ini juga sama. Ya, berarti kita mulai dari sini dulu. Nah, hitam ini kita anggapnya dia adalah obstacle yang nggak bisa muncul. Jadi nanti ketika start si agent ini harus kemana gitu. Nah, jadi nanti dia kan kayak nyari path-nya ya yang paling memungkinkan untuk dekat dengan reward gitu. Nah, sehingga nanti dia akan nyari kemana. Nah, ternyata misalnya dia ke sini nih ya, ke 0,07, habis itu ke 1,05, ke sini lanjutnya dan seterusnya gitu. Ke sini karena dia lebih tinggi ya dari semuanya, itu kan dia nilainya lebih tinggi. Ini kan 0,3, berarti dia ke sini dulu, terus atas sama bawah mana yang paling tinggi, berarti atas. Habis itu berarti bawah atau atas, mana yang paling tinggi berarti atas. Kemudian samping atau bawah, mana yang paling tinggi berarti samping juga, dia berarti ke samping. Nanti samping kanan atau kiri, mana yang paling tinggi berarti nanti dia memilih yang paling tinggi. Habis itu dia memilih juga mana yang paling tinggi, dan kemudian nanti akan mendapatkan reward. Jadi itu adalah untuk yang Bellman equation. Nah, akan kita lanjutkan di Markov decision process di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.